Assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Kiwong AGP dalam video problem catur. Dan problem catur kali ini adalah problem catur 2 langkah mat. Oke, seperti apa? Mari kita lihat susunan buah putih dan susunan buah hitamnya. Teman-teman, seperti yang sekarang kita lihat sekarang ini ya, di papan catur untuk buah putih susunannya ada raja di D1, peluncur atau gajah di F1, kemudian pion berada di C2, lalu benteng berada di G5, gajahnya berada di E5, kuda di C5, benteng di B5, kemudian pion putihnya berada di C6, dan menteri putih berada di B6, lalu satu lagi kuda yang berada di A7. Nah itu ya teman-teman untuk susunan buah putihnya. Dan sekarang untuk susunan buah hitam ada raja yang berada di D5, raja hitam D5, kemudian menterinya berada di pojok H8, lalu benteng sebom atau rok ya berada di H7, kemudian satu perwira lagi yaitu peluncur atau gajah berada di C4, dan ditambah dengan dua buah pion atau bidak masing-masing berada di E7 dan F4. Nah seperti inilah ya teman-teman problem caturnya. Ini problem catur 2 langkah tapi lumayan sulit dan banyak sekali rintangannya ya. Bila kita berbelit-belit ke sana kemari dia masih bisa menghalangi dan banyak kendala gitu. Tapi tetap aja raja hitam akan mati walaupun dihalangin, dirintangin oleh penghalang-penghalang perwira hitam ya. Oke, seperti apa kuncinya? Yuk kita lihat saja langsung ya teman-teman kuncinya. Ini dia kuncinya. Jadi kuncinya adalah menteri yang berada di B7 bergeser ke A5. Nah teman-teman, apabila kuncung hitam C3 memukul menteri, maka langkah kedua putih adalah melakukan skak oleh pion ke C4. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi mati raja hitam dalam 2 langkah. Oke, sekarang kita balik lagi ke posisi mula untuk melakukan alternatif yang ketiga. Nah sekarang tetap kuncinya menteri ke A5. Lalu apabila di sini menteri hitam yang berada di H8 memakan gajah putih ya yang berada di E5, maka di sini menteri balik lagi naik ke atas melakukan skak ke D8. Nah seperti itu ya teman-teman ya, raja hitam mati lagi dalam 2 langkah. Oke, sekarang kita kembali lagi ke posisi semula ya untuk melakukan alternatif yang ketiga untuk mematikan raja hitam dalam 2 langkah. Tetap ya kuncinya yaitu menteri yang berada di B6 ke A5. Apabila raja hitam memainkan pion yang berada di F ya ke F3, maka menteri turun ya ke bawah yaitu ke A2 langsung skakmat. Nah seperti itu ya teman-teman ya matinya. Lalu kemudian bagaimana kalau misalnya pion yang berada di atas, pion hitam yang berada di E7 melangkah ya. Yuk kita lihat. Tetap kuncinya yaitu menteri dari B6 ke A5, dan apabila raja hitam memainkan pion yang berada di E7, maka langkah kedua adalah menteri ya melakukan sekak ke A2 ya teman-teman ya. Nah coba lihat ini. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya matinya ya, walaupun raja hitam dan perwiranya serta anaknya menghalangi, merintangi, tetap bisa mati kemanapun oleh putih. Oke, sekarang kita lihat lagi bagaimana sekarang yang terakhir kalau benteng yang bergerak ya. Benteng belum digerakin tadi oleh hitam ketika menteri putih langkah pertamanya kuncinya adalah ke A5. Nah sekarang kalau benteng bergerak misalnya kemana saja ya, dan yang paling bagus adalah ke H1 ya. Di sini tetap saja ya teman-teman ya. Langkah kedua putih adalah untuk melakukan skakmat yaitu menteri turun ke A2.
Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kemanapun Raja Hitam tetap mati dalam 2 langkah walaupun dirintangi dan dihalangi oleh perwira dan pionnya. Oke teman-teman, rupanya sampai di sini itu dulu untuk problem catur 2 langkah matnya yang sangat menarik dan memang cukup sulit serta berbelit-belit ya. Banyak rintangan dan halangannya ya. Jadi tetap mati dalam 2 langkah. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like kalau suka. Silahkan komen kalau ada yang kurang puas, dan silahkan share kalau bermanfaat, dan kalau tidak suka abaikan saja. See you next video. Thank you for watching. Assalamualaikum.